Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat pembahasan mengenai tugas UAS Teori Bilangan Tadris Matematika C Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Septi Rizky Anissa dengan NIM 20081050771. Kelas 2C Tadris Matematika akan membahas UAS Teori Bilangan. Lanjut, yang nomor pertama yaitu tulislah 3201 basis 4 dalam basis desimal. Nah, di sini kita tulis kembali soalnya yaitu 3201 basis 4 sama dengan, nah di sini kita kalikan 4 semua, terus pangkatnya kita kalikan 3, 2, 1 dan 0. Nah, berarti 3 dikali 4 pangkat 3 ditambah 2 dikali 4 pangkat 2 ditambah 0 dikali 4 pangkat 1 ditambah 1 dikali 4 pangkat 0. Nah, sama dengan 3 dikali 6 4 ditambah 2 dikali 16 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 192 ditambah 32 ditambah 1 sama dengan 225. Jadi 3201 dalam basis 4 sama dengan 225. Nah, lanjut nomor 2 yaitu bilangan-bilangan berikut ini semua ditulis dalam basis 2. Tentukan hasilnya. Yang A 1011010 ditambah 1001111. Yang B 1110010 dikurangi 100111. Yang C 100111 dikali 1011. Berarti yang A. Nah, di sini kan yang A berarti kan 0 ditambah 1 kan 1 ya. Terus 1 ditambah 1 kan 0. Nah, ini kan menyimpan 1 taruh di atas, berarti 1 ditambah 0 kan 0. 0 ditambah 1 kan 0. Nah, di sini lagi 1 ditambah 1 kan 0. Nah, itunya tuh di atasnya tuh ada 0, berarti kan jadinya 1. Terus 0 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 0, dan nah 1 tambah 1 kan 0, terus nyimpan 1 jadinya kan satunya ditaruh di belakangnya. Terus lanjut yang nomor 2, di sini juga yang nomor 2 0 dikurangi 1 kan 1. Terus 0 dikurangi 1 kan gak bisa, terus pinjem di sebelahnya tuh, terus kan di sebelahnya jadi 0, berarti 0 ditambah 1 0 dikurangi 1 sama dengan 1, terus 0 dikurangi 1 sama dengan 0, terus 1 dikurangi 0 sama dengan 0, terus 1 dikurangi 0 sama dengan 1, dan 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, di sini juga yang C kan perkalian tuh. Perkalian juga sama, terus hasilnya kita jumlahkan. Nah, satunya langsung turun, terus 1 ditambah 1 kan 0, terus 0 kan menyimpan 1 dari di atas, 1 ditambah 1 kan 0, menyimpan lagi 1, 1 tambah 1 kan 0, menyimpan lagi 1, berarti 1 tambah 0 kan 1, terus 0 tambah 1 kan 1, terus 1 tambah 0 kan 0, 0 tambah 1 kan 0, terus 0 ditambah 1 kan 0, terus 1 tambah 0 yaitu 1 tambah 0 yaitu 0, 0 tambah 1 yaitu 1, terus jadinya 110101101. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu
tentukan FBB dan KPK dari 198, 216, dan 252. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kanuninya dengan cara pohon faktor ya. Nah, di sini saya udah menemukan pohon faktornya dan ditulis di sini. Nah, 198 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 11, dan 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, dan 252 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, selanjutnya kita uraikan dari faktor-faktor prima tersebutnya ya adalah yang di sini ya, maaf. Nah, ini ya. Terus kita uraikan, perhatikan 198 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11. Nah, kenapa 7 pangkat 0? Karena 7 tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, terus 216 sama dengan 2 pangkat 3 dan 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. Selanjutnya 252 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 dikali 11 pangkat 0. Nah, selanjutnya kita cari FBB dan KPK. Di sini saya udah menemukan FBB dan KPK-nya. Nah, kalau FBB kita cari minimalnya yaitu dari yang terkecil ya. Ini FBB, terus ini KPK. Nah, kenapa ini bisa 2? Kenapa ini bisa 2? Nah, ini dari 2 ini ya. Terus 132. Nah, ini juga pangkatnya tuh, pangkat. Nah, hasilnya yaitu 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0 sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Nah, FBB-nya 18. Terus yang KPK-nya kita cari maksimalnya, yang paling gedenya tuh. Kita sama aja kayak FBB. Terus hasilnya adalah 2 dikali 3, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1 sama dengan 2 dikali 27 dikali 7 dikali 11. Nah, hasilnya adalah 16.632. Nah, lanjut yang nomor 4, yaitu jika n suatu bilangan prima, tunjukkan bahwa 17n ditambah 1 adalah suatu bilangan kuadrat. Nah, kita misalkan 17p ditambah 1 sama dengan n kuadrat. Nah, n kuadratnya tuh pindah ruas ke kiri, jadi n kuadrat dikurangi 1 sama dengan 17p. Nah, kita faktorkan dan mendapatkan n-1 dan n-2 sama dengan 17p. Karena 17 dan p keduanya bilangan prima, dari persamaan terakhir ini dapat kita simpulkan bahwa n dikurangi 1 sama dengan 17 atau n ditambah 1 sama dengan 17. Nah, kesimpulannya kita bisa dapat dari sini ya. Terus, jika h-1 dikurangi 7, jika h dikurangi 1 sama dengan 17 dan h sama dengan 18, maka h plus 1 sama dengan n, sehingga n sama dengan 19. Jika h ditambah 1 sama dengan 17, h sama dengan 16, maka h dikurangi 1 sama dengan n, sehingga n sama dengan 15. Nah, udah tahu kan? Berarti kan h dikurangi 1 kan sama dengan 17 tuh. Berarti hanya tuh 18. 18 dikurangi 1 kan hasilnya 17. Terus h ditambah 1 sama dengan n, sehingga n sama dengan 19. Nah, hanya kan 1 ya. Hanya kan
Ini 18 tambah 1 sama dengan 19. Ini juga sama ya. Nah, selanjutnya nomor 5, yaitu tentukan sisa-sisanya jika 2 pangkat 55 dan 41 pangkat 77 masing-masing dibagi 7. Nah, yang pertama 255, kita bisa tulis tuh 2 pangkat 3 kan bisa tuh. Kita tulis berarti 2 pangkat 3 kongruen dengan 1 modulo 7 dan 2 pangkat 3 dikali 18 dikali 2 modulo 1 pangkat 18 dikali 2 modulo 7. Nah, maaf, ini maksudnya kongruennya, kongruensi. Nah, selanjutnya ini kan 3 dikali 18 kan berarti kan berarti kan hasilnya kan 55 ya. Berarti 2 pangkat 55 kongruensi dengan 2 modulo 7. Jadi 2 pangkat 55 dibagi 7 sisanya adalah 2. Nah, kita lanjut yang 41 pangkat 77. Kita tulis. Nah, kita lanjut yang 41 pangkat 77. Kita tulis dulu 41. 41 kongruen dengan 41 modulo 7 kongruen dengan 7 dikali 5 ditambah 6 modulo 7. Nah, terus 41 kongruen dengan 6 modulo 7. Terus 41 pangkat 5, 5-nya tuh dari ini ya, 6. Berarti kan turun menjadi 5 kurang 1. Berarti ini 5-nya dari sini nih. Berarti 41 pangkat 5 kongruen dengan 6 pangkat 5 modulo 7 dan kongruen dengan 7776 modulo 7 kongruen dengan 7 dikali 110 ditambah 6 modulo 7. Selanjutnya 41 pangkat 5 kongruen dengan 6 modulo 7 berarti 41 pangkat 5 pangkat 5 kongruen dengan 6 pangkat 5 modulo 7 kongruen dengan 7776 modulo 7 dan kongruen dengan 7 dikali 1110 ditambah 6 modulo 7. Nah, 5 dikali 5 kan hasilnya kan 25. Ya, berarti kan 41 pangkat 25 kongruen dengan 6 modulo 7 dan 41 pangkat 25 dikali 3 kongruen dengan 6 pangkat 3 modulo 7 dan kongruen dengan 216 modulo 7 kongruen dengan 7 dikali 30 ditambah 6 modulo 7 dan hasilnya 41. Nah, 25 kan dikali 3 kan hasilnya kan 75. Kita turunkan berarti 41 ini nih, berarti 41 pangkat 75 kongruen dengan 6 modulo 7. Jadi sisa-sisa dari 41 pangkat 75 dibagi 7 adalah 6. Selanjutnya nomor 6, yaitu carilah penyelesaian dari persamaan linear Diophantus 2x plus 6y sama dengan 20. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah persamaan Diophantus dalam bentuk umumnya kan AX plus BX sama dengan C. Nah, kita cari FPBA dan B itu harus membagi C. Maka di sini kita harus cari dulu FPB dari 2 ditambah 6 sama dengan 20 atau bukan. Nah, tadi kan saya udah nyari ya. Nah, terus hasilnya tuh emang bener sih, emang bener. FPB dari 2 dan 6 sama dengan 2. Berarti kita tulis 2x kongruen 20 modulo 6. Nah, ini 6 ini dari sini ya. Terus
X kongruen 10 modulo 3. Nah, ini 10 dari 20 dibagi 2 kan hasilnya 10. Terus ini kenapa bisa jadi 3? Ini gara-gara FEB-nya kan tadi kan 2, berarti kan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi modulo 3. Terus X kongruen 1 modulo 3. Artinya X kongruen 1 ditambah 3K dengan syarat K-nya itu harus bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita substitusikan pada X dalam 2X plus 6Y sama dengan 20. Kita tulis 1 ditambah 3K ditambah 6Y. Mohon maaf ya, ini kurang Y. 6Y sama dengan 20. Nah, 2 ditambah 6K ditambah 6Y sama dengan 20. Terus 6Y sama dengan 20 dikurangi 2 ditambah 6K dan 6Y sama dengan 18 dikurangi 6K, Y sama dengan 3 dikurangi K. Jadi X dan Y-nya X sama dengan 1 plus 3K, terus Y-nya sama dengan 3 min K. Dan K harus bilangan bulat. Oke, paham kan? Nah, kita lanjut nomor 7 ya. Masih semangat kan? Nomor 7 yaitu carilah nilai penjumlahan dua angka terakhir dari 7 pangkat 355. Nah, karena 7 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 100, maka 7 pangkat 355 kongruen dengan 7 pangkat 4 dikali 88 dan kongruen dengan 7 pangkat 3 modulo 100. 7 pangkat 355 kongruen dengan 343 modulo 100. Jadi dua angka terakhir dari 7355 adalah 43. Nah, kita lanjut yang nomor 8. Tentukan hasil dari tau 420 dan sigma 4200 dan tau 42 ditambah sigma 420. Kita lanjut jawab yang nomor 1 dulu, yaitu kalau ingat ya, kalau tau itu adalah mencari banyaknya pembagian bilangan bulat positif dari N. Terus kalau sigma adalah jumlah pembagian bilangan positif dari N. Nah, perbedaan tau dan sigma adalah kalau tau banyaknya pembagian, kalau sigma jumlah pembagian. Nah, yang pertama mencari yang A tuh, yang A. Pertama kita cari kanoniknya dulu. Kanoniknya dari 420. Nah, didapatkan ini ya, udah ada tuh. Ada. Terus udah ada, terus kita tulis. Nah, ini tuh yang ditulis pangkatnya ya. Ini kan 2, berarti 1 ditambah 1 tambah 1, 1 tambah 1. Nah, ini dihasilkan yaitu 3 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 24. Kita lanjut yang B, yaitu sigma 4200 sama dengan diperoleh 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 7. Nah, rumus sigma yaitu 2 pangkat K dibagi 2 dikurangi N. Kalau nggak salah gitu sih ya. Ya, terus nah diperoleh ini ya. Terus kita uraikan dan didapat 15 dikali 2 dikali 31 dikali 8, hasilnya 4888. Yang C juga sama ya caranya kayak yang A sama yang B. Kalau yang C yaitu tau 42 ditambah sigma 420 sama dengan tuh yang ditulis pangkatnya ya, berarti 1 ditambah 1
dikali 1 ditambah 1 dikali 1 tambah 1 yaitu 8. Terus yang sigma ini caranya sama kayak gini ya. Kita langsung aja ya, langsung di sini tuh. Hasilnya 7 dikali 4 dikali 6 dikali 8 sama dengan 1344. Jadi tau 42 ditambah sigma 420 sama dengan 8 ditambah 1344 sama dengan 1352. Nah, kita lanjut lagi. Aduh, sebentar lagi pengen selesai, semangat yuk. Aduh, suaranya udah habis nih Pak. Kita lanjut yang nomor 9. Tentukan angka terakhir dari 3 pangkat 100 dengan teorema Euler. Nah, kita akan menggunakan modulo 10. Karena V 10 sama dengan 4, menurut teorema Euler, maka 3 pangkat 4 kongruen dengan modulo 10. Sehingga 3 pangkat 1000 kongruen dengan 3 pangkat 4 dikali 25. Nah, kenapa 25? Sini kan 1000, berarti kan 4 dikali 25 kan berarti hasilnya kan berapa? 100 ya. Kongruen dengan 1 modulo 10. Berarti angka terakhir dari 3 pangkat 100 adalah 1. Yuk, satu lagi nomor 10. Kita lanjut yang nomor 10. Yang nomor 10 yaitu tentukan akar-akar primitif dari bilangan prima 17 dan 23. Nah, kita pakai dari fungsi Euler. Nah, fungsi Euler n sama dengan n-1, Euler 17 sama dengan 17 dikurangi 1 sama dengan 16, Euler 23 sama dengan 23 dikurangi 1 sama dengan 22. Nah, fungsi Euler 17 sama dengan fungsi Euler 16 sama dengan fungsi Euler 2 pangkat 4. Nah, kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 8. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.